Salam sehat, dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Milan Osborn yang ingin mempermalukan Stefan Augustus, akhirnya ditampar oleh Stefan. Namun Naruse Toyotomi muncul dan menamparkan balik Stefan Augustus. Suasana tegang antara kedua pihak semakin menyengat. Agar tidak penasaran, langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6115 sampai 6119. Chapter 6115. Di tengah tamparan itu, suasana di antara penonton tiba-tiba membeku. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Stefan Augustus akan berani bertindak seperti ini. Amos Augustus bahkan menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit keseriusan di sana. Awalnya, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Stefan Augustus memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Namun tamparan hari ini membuatnya bisa melihat kemampuan Stefan Augustus. Yang lain juga melihat pemandangan ini dengan takjub, terutama beberapa tokoh besar dari kalangan kelas atas di Outskirt. Saat ini, mereka sedang memikirkan apakah akan berinvestasi di kedua belah pihak di masa depan. Jika tidak, jika Stefan Augustus benar-benar naik tahta, hanya sedikit orang yang dapat menanggungnya jika mereka dilikuidasi di masa depan. Kau berani memukulku? Beraninya kau memukulku? Milan Osborn juga tercengang saat ini. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, membawa nama keluarga Osborn, dan tidak ada yang berani menentangnya. Tapi hari ini, dia ditampar oleh pria yang tidak dia sukai. Pada saat ini, Milan Osborn merasakan kegilaan di hatinya. Tepat ketika dia akan memberikan perintah untuk menjadi abadi, dia melihat Naruse Toyotomi yang tidak berbicara untuk sementara waktu, tiba-tiba meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan ringan. Nona Osborn, sudah cukup. Aku akan menangani masalah ini. Meskipun aku bukan pria besar, aku tidak akan bersembunyi di balik seorang wanita. Jangan khawatir. Tidak peduli untuk apa dia di sini malam ini. Tapi karena dia sudah berani menyentuhmu, maka dia harus membayarnya. Bagaimanapun, itu dia biksu kecil dari kuil Aenar. Ketika dia mengatakan ini, Naruse Toyotomi tampak tenang dan bertekad. Baginya, jika dia mau mengambil tindakan, sangat mudah untuk menginjak seseorang dari kuil Aenar. Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, Milan Osborn menatap Stefan Augustus dengan dingin sebelum melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Jelas, dia mematuhi Naruse Toyotomi. Dari titik ini, tidak sulit bagi orang untuk melihat bahwa Naruse Toyotomi adalah pria yang cakap. Banyak pria dan wanita pulau yang hadir memandang Stefan Augustus dengan sedikit sarkasme di mata mereka. Bahkan wanita terkenal ini berperilaku baik di depan Naruse Toyotomi. Tetapi, kamu dari negara H, beraninya kamu membuat masalah dengan Naruse Toyotomi? Apakah dia merasa hidupnya terlalu panjang? Bahkan beberapa orang yang disebut petinggi di kalangan kelas atas di Outskirt memandang Stefan Augustus dengan jijik saat ini. Jelas, mereka juga percaya bahwa orang-orang negara H tidak memenuhi syarat untuk berperang melawan penduduk pulau. Terutama Naruse Toyotomi, juru bicara yang bisa mewakili kepentingan keluarga Toyotomi dan Shintoei. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Mata Naruse Toyotomi akhirnya jatuh pada wajah Stefan Augustus. Berlututlah dan minta maaf pada Nona Osborn, dan tampar dirimu sendiri 10 kali. Itu adalah penjelasan yang harus kamu berikan. Kalau tidak, tidak ada yang perlu lagi dikatakan. Menjelaskan. Stefan Augustus menyipitkan mata pada Naruse Toyotomi. Maaf, kamu tidak perlu penjelasan apapun di sini bersamaku. Sebaliknya, kamu harus memberiku penjelasan untuk urusan di Mandrake Residen. Setiap orang memiliki wajah. Kamu tidak perlu berpura-pura sekarang, dan kamu tidak perlu mengatakan apapun yang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang akan kamu katakan tentang masalah itu. Naruse Toyotomi tertawa dengan pelan. Dia menghela nafas dan berkata, Stefan Augustus, kamu beruntung masih bisa hidup. Lebih baik kamu bersembunyi saja. Beraninya kamu datang padaku untuk meminta penjelasan sekarang. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya padamu? Chapter 6116. Stefan Augustus berkata dengan dingin. Ada beberapa penjelasan, bukan apa yang kamu katakan bahwa kamu tidak akan memberikannya. Jika kamu tidak memberikan penjelasan tentang masalah ini, maka kita akan bertarung habis-habisan malam ini. Bertarung sampai mati? Mendengar kata-kata Stefan Augustus, Naruse Toyotomi tersenyum ringan. Kamu ingin mati bersamaku selamanya? Hanya kamu? Hanya dengan mengandalkan beberapa master seni bela diri yang kamu bawa? Hanya karena kamu beruntung, kamu bisa hidup. Naruse Toyotomi menghela nafas, berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Stefan Augustus. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu di Mandrake Residen, hanya karena Harvey York menyelamatkanmu. Sekarang, apakah kamu pikir karena kamu sudah membawa beberapa orang untuk membuat masalah denganku, kamu dapat meminta penjelasan dariku? Bahkan jika aku melenyapkanmu di sini sekarang, bagaimana kamu bisa mendapatkanku?
Aku berasal dari keluarga Toyotomi di negara pulau, dan juru bicara Shintowei negara pulau. Singkatnya, jika aku melenyapkanmu bagaimanapun juga hukum Raja Negara H tidak dapat memberiku sanksi. Paling-paling, aku hanya akan dideportasi. Wajah Stefan Augustus terlihat muram, dan dia berkata dengan dingin. Naruse Toyotomi, pernahkah kamu mendengar kalimat terbalik di selokan? Naruse Toyotomi menghela nafas. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku terbalik. Ketika kata-kata itu jatuh, Naruse Toyotomi membuat gerakan langsung, dan segera di loteng di lantai 2, ada lusinan sosok yang muncul pada saat ini. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian hitam tradisional negara pulau, dengan topeng di wajah mereka, dan berbagai senjata tergantung di tubuh mereka. Pada saat ini, ekspresi orang-orang ini memiliki aura pembunuh yang menyebar, dengan rasa yang tidak bermoral. Stefan Augustus, percaya atau tidak? Naruse Toyotomi menarik tangan kanannya, dan menyesap lagi dari cangkir sake sambil menghela nafas. Bahkan jika aku mengabaikan aturan, aku sekarang memerintahkan orang-orangku untuk melenyapkanmu di sini secara langsung. Aku juga tidak peduli. Juga, ketika aku pergi ke kantor polisi untuk membuat transkrip, semua orang yang hadir akan bersaksi. Kamulah yang sudah berusaha menyerang kami. Dan kami hanya melindungi dan membela diri. Wajah Stefan Augustus menjadi semakin suram. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin. Naruse Toyotomi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membalikan hitam dan putih di outskirt? Membalikan hitam dan putih. Naruse Toyotomi menggoyangkan jarinya. Tidak. Stefan Augustus, kamu salah paham denganku. Sekarang, di sini, tidak ada yang namanya membalikan hitam dan putih. Tetapi saat aku mengatakan hitam, maka itu hitam, dan jika aku mengatakan putih, maka itu putih. Apakah kamu mengerti? Jadi, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Kata-katanya sama dengan apa yang dikatakan Milan Osborn barusan, dan nadanya sangat datar. Tapi kalimat ini penuh dengan rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seorang tuan muda yang telah ditinggalkan. Yatim piatu yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Sampah yang lolos dari kematian dengan mengandalkan orang luar. Pada saat ini, Milan Osborn juga berbicara dengan sinis. Keluargaku, Naruse Toyotomi, memberimu kesempatan untuk memberimu wajah. Kamu tidak boleh bertindak bodoh. Lihatlah ke sana. Orang-orangku telah menggali semua lubang untukmu. Tunggu saja sampai kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kemudian menguburmu di dalamnya. Mendengar ini, para penonton semakin tertawa. Chapter 6117. Stefan Augustus melihat situasi di depannya, wajahnya sangat jelek saat ini. Alisnya seperti pisau yang berkerut, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya mengembun di antara alisnya. Melihat ekspresinya, Naruse Toyotomi menjadi semakin sarkastik. Apakah kata-kataku sudah membuatmu sangat marah? Kamu tidak hanya ingin memukul wanitaku, tetapi kamu juga ingin memukulku. Ayolah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Naruse Toyotomi meletakkan wajahnya di depan Stefan Augustus. Atau, kamu hanya perlu berlutut untukku. Atau, tampar wajahku sekarang. Pilih sekarang. 3 detik telah berlalu. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Dia hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang di negara pulau ini terlalu sombong. Apa pendapatnya tentang negara H? Namun, Harvey York tidak terburu-buru bertenda saat ini. Dia ingin menunggu dan melihat bagaimana Stefan Augustus akan merespons. Ia berharap kejadian hari ini bisa membuat Stefan Augustus tumbuh lebih cepat. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di outskirt terlalu lama. Dan situasi keseluruhan di outskirt pada akhirnya akan jatuh ke tangan Stefan Augustus, yang tampaknya menjadi pilihan yang baik. Melihat Naruse Toyotomi telah meletakkan wajahnya di depannya, mata Noah sedikit berkedut. Dia sepertinya ingin menamparnya, tetapi dia akhirnya menahannya. Tidak sulit untuk menjatuhkan tamparan di wajahnya saat ini. Kesulitannya adalah bagaimana menghadapi konsekuensi setelah tamparan ini. Belum lagi, Stefan Augustus tahu bahwa selama dia bertindak kepada Naruse Toyotomi pada saat ini, maka para pembunuh negara pulau dapat bertindak secara terbuka dan berlebihan. Pada saat itu, jika dia kehilangan hidupnya di sini, dia akan benar-benar mati sia-sia. Plak! Melihat bahwa Stefan Augustus tidak berani menamparnya, dan tidak berniat untuk berlutut. Naruse Toyotomi segera menamparkan wajah Stefan Augustus dengan punggung tangannya. Stefan Augustus, kamu benar-benar sangat membosankan. Tidak berani menamparku, dan juga tidak mau berlutut. Apakah menurutmu berpura-pura tuli dan bisu akan menyelesaikan masalah? Tidak heran identitasmu sebagai tuan muda digantikan oleh orang lain. Karena orang sepertimu sangat tidak memenuhi syarat. Ketika dia mengatakan ini, Naruse Toyotomi mengejek Stefan Augustus. Dari sudut pandangnya, Stefan Augustus benar-benar sampah. Dia hanya berani menyentuh seorang wanita, tetapi tidak berani menyentuhnya. Apakah laki-laki negara H seperti ini? Tidak ada darah sama sekali, sampah murni.
Wajah Stefan Augustus merah oleh bekas tamparan, dan ada darah di sudut mulutnya, tetapi dia tidak berusaha untuk menyekanya. Tapi nafasnya menjadi sedikit suram dan malu. Melihat ini, Milan Osborn juga melangkah maju, sebelum melayangkan dan selusin tamparan di wajah Stefan Augustus. Masih bisakah kamu bersabar? Apakah kamu tidak berani menamparku? Apakah kamu tidak berani meminta laki-lakiku untuk menjelaskan? Ada apa? Apa kamu merasa malu sekarang? Sepertinya kamu juga pria yang baik. Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu bertarung dengan kami selamanya? Ayo lakukan. Aku ingin melihat betapa dahsyatnya kemarahanmu. Mendengar kata-kata Milan Osborn, banyak orang di lapangan tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari situasi saat ini, Stefan Augustus telah dihancurkan sampai mati oleh Naruse Toyotomi dan Milan Osborn. Apakah dia akan masih keras kepala saat ini? Benar-benar lelucon. Mata Stefan Augustus menjadi semakin dingin, dan pada saat dia hendak melakukan tembakan putus asa, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil dari luar. Chapter 6118. Duar. Pintu ruang VIP ditendang terbuka. Segera setelah itu, lusinan biksu botak bergegas masuk, dan pemimpinnya adalah Aryan Augustus dari kuil Aenar. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang menakutkan, dan berkata dengan kejam. Bajing mana yang ada di sini untuk menyentuh Stefan Augustus? Tidakkah kamu sedang mencari kematianmu? Para biksu ini semua memegang crossbows di tangan mereka, dan wajah mereka terlihat cuek. Setelah bergegas masuk, semua crossbow di tangan mereka diarahkan ke para pembunuh pulau di loteng. Pada saat yang sama, Aryan Augustus juga membawa 8 biksu yang kuat bersamanya, dan dengan cepat berjalan ke arah Stefan Augustus. Melihat wajah bengkak Stefan Augustus, ekspresinya langsung menjadi sangat marah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Fatih Great Wall telah mengeluarkan dekrit. Mulai sekarang, semua orang di Aenar, baik secara terbuka maupun diam-diam, dapat bergerak. Siapapun yang berani membuat masalah denganmu, kuil Aenar tidak akan tinggal diam. Ketika dia mengatakan ini, Aryan Augustus memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Jelas, bisa mendapatkan dukungan penuh dari Fatih Great Wall sudah menjelaskan terlalu banyak masalah. Tidak peduli berapa banyak Aryan Augustus, dia adalah loyalis setia kuil Aenar, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan satu atau dua hal di depan Stefan Augustus, tentu saja dia tidak akan sopan. Stefan Augustus perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Tapi malam ini, aku khawatir hal-hal tidak akan begitu mudah untuk diselesaikan. Lagi pula, kamu tahu untuk apa aku di sini kan? Aryan Augustus berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tahu untuk apa kamu di sini. Orang-orang di sini, apakah mereka yang menyerang dan membakar mandrake residen kita? Kita harus menyelesaikan orang-orang ini. Jangan biarkan mereka tidak memberikan penjelasan kepada kita. Jika tidak, kuil Aenar tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang-orang di masa depan. Stefan Augustus, hanya ada beberapa orang bersamamu. Jadi tidak mudah untuk bermain. Sekarang, aku akan memperbaiki ini. Setelah mengatakan itu, Aryan Augustus merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin. Bajing, siapa yang berani membuat masalah dengan kuil Aenar? Siapa yang berani menyentuh tuan mudaku? Sekarang berdiri. Aku akan melenyapkanmu. Mendengar kata-kata Aryan Augustus, Naruse Toyotomi tidak repot-repot memandangnya, tetapi dia duduk kembali di sofa, tersenyum pada Milan Osborn, dan berkata, Sayang, kalian pria negara H benar-benar menarik. Seekor kucing dan anjing yang entah dari mana, berani berteriak di depanku. Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan Stefan Augustus seperti anjing di depanku? Dia? Dasar bajing. Milan Osborn juga mencibir, lalu melirik Aryan Augustus, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu Aryan Augustus dari kuil Aenar? Aku mendengar bahwa kamu agak berkarakter. Mengapa kamu begitu kurang dalam penglihatan? Stefan Augustus ditampar lebih dari selusin kali oleh kami, dan dia bahkan tidak berani membalas. Kamu siapa? Berani-beraninya berteriak di depanku. Bawa orang-orangmu, bersujud dan akui kesalahanmu, lalu keluar. Kalau tidak, aku tidak perlu laki-lakiku untuk mengambil tindakan. Aku dapat memberitahumu apa yang disebut kematian. Milan Osborn, keluarga Osborn. Sudut mata Aryan Augustus berkedut dengan hebat. Ketika dia datang, dia mengira lawannya adalah Amos Augustus. Bagaimanapun kuil Aenar siap untuk bertarung dengannya, jadi bukan masalah. Tapi sekarang, pihak lain sebenarnya dari keluarga Osborn. Atau Milan Osborn, yang baru saja dipromosikan ke keluarga Osborn. Pada saat ini, jantung Aryan Augustus berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi sedikit malu. Chapter 6119. Melihat ekspresi Aryan Augustus, mata Milan Osborn menjadi lebih menghina. Itu tidak jauh berbeda dengan melihat seekor anjing. Dia beruntung lebih dari sekali malam ini, untungnya, dia mencari pria dari negara pulau.
Pada saat ini, wajah Aryan Augustus berubah, dan akhirnya matanya tertuju pada ekspresi di wajah Stefan Augustus. Setelah melihat ketidakpeduliannya, dia mengambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nona Osborn kan? Aku tidak peduli apa yang terjadi di sini malam ini, aku tidak peduli benar atau salah." Namun, Stefan Augustus telah menderita keluhan dan masalah ini harus diselesaikan. Dan, sebelum Aryan Augustus selesai berbicara, Naruse Toyotomi tiba-tiba meraih asbak di atas meja dan melemparkannya. Asbak langsung mengenai dahi Aryan Augustus, dan darah segera menetas dari sana. Aryan Augustus yang lengah, tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Tapi meski begitu, dia sangat marah. "Bajing, beraninya kamu menyentuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kuil Aenar hanya akan makan makanan cepat saji dan melafalkan kitab suci?" Seiring dengan omannya, para biarawan itu semua melotot ke segala arah. "Oke, berhentilah berpura-pura." Naruse Toyotomi berdiri, memegang segelas sake dan berjalan ke Aryan Augustus. Dia lalu menuangkan anggur langsung ke wajah Aryan Augustus. "Stefan Augustus bahkan tidak berani bersuara saat aku menamparnya. Tetapi kamu berani berpura-pura ada di depanku. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu hari ini tentang alasan, kekuatan, dan status. Aku hanya akan memberitahumu satu hal, itu sangat membosankan. Apakah kamu akan mati, atau akan berlutut dan mengakui kesalahanmu? Pikirkan dengan baik." Setelah mengatakan itu, Naruse Toyotomi menginjak kakinya, dan hanya dalam beberapa saat, aura mengerikan yang tak terkatakan menyebar darinya. Orang-orang biasa yang hadir langsung merasa sangat sulit bernapas, dan wajah mereka memerah. Dan mereka yang berlatih seni bela diri, termasuk para biksu di kuil Aenar, semua merasa bahwa hati mereka telah dipalu. Tenggorokan mereka terasa asin dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini. Kekuatan macam apa ini? Mata Aryan Augustus berkedut liar. Dia agak mampu, jadi dia tahu lebih banyak dan lebih jelas. Dengan kekuatan seperti itu, untuk melenyapkannya, dia hanya membutuhkan satu jari kelingkingnya. Bahkan wajah Stefan Augustus pun langsung sama memalukannya dengan makan kotoran. Orang ini telah melampaui Tojo Yamashiki yang datang untuk melenyapkannya. Mengapa penduduk pulau begitu rela menghabiskan darah mereka kali ini? Dua Master Top generasi muda muncul bersama, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan negara kepulauan ini bertekad untuk menang kali ini. Melihat wajah jelek Aryan Augustus dan yang lainnya, Naruse Toyotomi tampak tinggi dan menghina. "Apakah kamu tidak memiliki banyak master seni bela diri di negara Ha? Di mana Fatih Great Wall dari kuil Aenar? Bukankah kamu datang kepadaku untuk mencari keadilan?" "Stefan Augustus, aku tidak takut untuk memberitahumu. Tojo Yamakichi yang dikirim untuk melenyapkanmu adalah adik laki-lakiku. Kamu bisa membalas dendam padaku." Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, banyak orang yang hadir mengedipkan mata. Amos Augustus menatap Stefan Augustus dengan setengah tersenyum saat ini. Penduduk pulau tidak lagi menyembunyikannya, apalagi yang bisa dia lakukan. Tapi dalam menghadapi arogansi mengerikan Naruse Toyotomi saat ini, hati Stefan Augustus terasa seperti ditekan oleh batu besar, dan sulit untuk digerakkan. Ini adalah perbedaan mutlak dalam kekuatan.